Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 6. Selamat belajar anak-anak. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Berikut akan Ibu jelaskan sikap yang diperlukan dalam bekerja sama. Sikap yang dibutuhkan agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang pertama, saling menghargai. Kedua, saling menghormati pendapat satu sama lain. Ketiga, tidak memaksakan kehendak dan mementingkan ego diri sendiri. Dan keempat, saling memberikan semangat. Selanjutnya, kita akan membaca teks bacaan yang ada di halaman 122 ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Selanjutnya, setelah membaca teks bacaan tersebut, anak-anak coba menjawab 3 pertanyaan yang ada di halaman 123 ya. Masih ingatkah anak-anak tentang teks bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang di halaman 110? Hari ini kita akan membuat ringkasan dari teks bacaan tersebut berdasarkan gagasan pokok yang sudah kita jawab kemarin ya. Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat ringkasan ya. Yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Kemudian, mengetahui kesan umum tulisan dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pokoknya. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, serta meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Dari penjelasan cara membuat ringkasan tersebut, Ibu contohkan paragraf pertama ya. Nanti anak-anak melanjutkan paragraf kedua dan ketiga. Paragraf pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Untuk gagasan pokok di paragraf 1 yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dari gagasan pokok ini kita akan membuat ringkasan berdasarkan isi
dari paragraf 1 ya anak-anak. Dari gagasan pokok paragraf 1 bisa kita buat ringkasan ceritanya, yaitu menghias kelas dalam rangka lomba menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Datang ke sekolah untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk ringkasan di paragraf kedua dan ketiga, silakan anak-anak membuat sendiri ya, berdasarkan contoh ringkasan pertama yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa cara membuat ringkasannya, anak-anak harus membaca isi paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian tentukan gagasan pokoknya. Untuk gagasan pokok di teks bacaan tersebut kan sudah kita kerjakan ya yang waktu lalu. Boleh anak-anak ambil dari situ ya, tetapi jika yang sudah benar jawabannya. Nah, dari gagasan pokok tersebut boleh anak-anak kembangkan lagi menjadi sebuah ringkasan yang isinya sesuai dengan paragraf kedua ya. Begitu juga dengan paragraf ketiga. Ibu ulangi lagi untuk tugas tematik kita hari ini ya. Pertama, anak-anak Ibu menuliskan sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama yang baik. Kemudian tugas yang kedua, menjawab 3 pertanyaan yang ada di halaman 123. Dan tugas ketiga, ringkasan dari teks bacaan yang ada di halaman 110, perbedaan bukanlah penghalang. Buat ringkasan untuk paragraf 2 dan paragraf ketiga ya, dari gagasan pokok yang sudah anak-anak Ibu kerjakan waktu lalu. Untuk cara membuat ringkasannya sudah Ibu berikan di paragraf 1. Silahkan lanjutkan paragraf 2 dan ketiga. Nah, itu tadi 3 tugas anak-anak yang harus kerjakan hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.